Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita taufik dan rahmat sehingga kita dapat berkumpul dan bertatap muka di tempat yang penuh berkah ini. Salawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang mana telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang lebih terang benderang yang diterangi dengan iman, Islam dan ihsan. Nah, jadi di sini kami ingin melawan sebuah podcast agama Islam yang bertemakan tentang Hobi jadi cuan. Nah, sebelum itu mungkin perkenalan dulu kali ya. Mungkin dari kita dulu. Ini aku, nama aku Muhammad Reza Fernando. nama aku Muhammad Syafir Najibur Rahman. Narasumber pertama kita, dia punya POV dari dunia gaming gitu. Kenalin? Nama aku Gavin Raffi Fazadri. Dan ini dari POV saham atau trading. Perkenalkan, nama saya Fahri Adi. Dan Ustadz kita. Perkenalkan, nama aku Irfan Raza. Dan yang terakhir dari POV Content Creative. Perkenalkan, saya Febrian dari Datanesa. Nah, mungkin kita mulai dari yang pertama dulu ya, dari gaming dulu kali ya. Nah, emang bener kalau gaming itu bisa ngasilin uang. Gimana sih caranya? Dari gaming tuh bisa menghasilkan uang tuh lumayan. Contohnya dari ikut turnamen, biar review tier list, itu buka jasa main bersama, itu jadi content creator. Tapi kan nggak semua orang bisa langsung dapat uang dari gaming gitu kan. Syaratnya apa aja sih itu? Untuk biasanya yang turnamen tuh kita tuh daftar ke salah satu tempat turnamen, daftar minimal misalnya 50.000. Jadi kita cari juara 1 sampai 3 untuk menghasilkan uang. Misalnya kita udah berkembang lebih, dicari oleh tim e-sport, dijadiin pekerja tetap dan dapat gaji tetap lah hitungannya. Jadi karir. Iya, jadi karir. Berarti emang harus punya skill dulu. Iya, punya skill. Nah, terus buat tadi kan kamu bilang streaming di YouTube nih. Ya. Nah, itu dapat uangnya dari mana sih? Dari situ? Bisa dari review skin, review tier list hero atau enggak main bersama. Oke. Kita geser dulu nih ke dunia saham. Nah, gimana sih? Apa sih di dunia saham ini yang bisa disebut sebagai hobi gitu? Nah, sebenarnya kan saham ini tuh dia lebih ke arah profesi. Cuman kalau misal untuk hobi itu kita tuh biasa tuh hobi itu buat menganalisis perusahaan. Misal perusahaan yang mana yang bagus, perusahaan mana yang punya growth ke depannya. Kemudian gimana kita menganalisis tuh secara teknikal atau fundamental. Secara teknikal itu biasanya itu dengan cara tarik garis. Karena kalau misalnya teknikal itu tuh adalah analisis yang dimana analisis itu kita tuh melihat waktu ke belakang. Karena teknikal ini kita tuh menganalisis grafik yang sudah ada di waktu-waktu sebelumnya. Nah, sedangkan kalau misalnya fundamental, kita itu menganalisis future, masa depan. Kita melihat perusahaan itu growth-nya gimana, laporan keuangannya gimana, kemudian apakah di masa depan dia bakal ekspansi ke bidang apa. Nah, di situ kita bisa melihat apakah perusahaan ini punya masa depan. Berarti kayak kita tuh kayak mecahin teka-teki bisnis gitu ya. Terus juga emang harus update gitu kan. Betul. Di dunia ekonomi. Terus pasti ada resikonya juga dong. Nah, gimana sih cara ngelolanya gitu? Dan apa sih resikonya gitu? Nah, saham ini kan lebih ke arah trade. Trade itu kan jual beli. Nah, kita tuh meminimalisir resiko itu tergantung kita tuh invest tuh ke arah apa. Misal kita ke arah trading harian atau invest jangka panjang. Kalau misalnya trading harian, kita bisa meminimalisir resiko misalnya cuman ngebatasi resiko minus 5%. Nah, kalau misalnya invest jangka panjang, kita lebih melihat
apakah ada narasi di perusahaan tersebut, misalnya di 3-4 tahun ke depan itu bakal bakal ekspansi ke bidang-bidang yang lain gitu, sehingga perusahaannya itu ada kayak masa depan gitu. Kita beli masa depan kalau di saham itu. Kalau buat investasi jangka panjang. Kalau misalnya buat trading harian, kita bisa meminimalisir resiko dengan cara minus 5% kita cut loss, plus 5% kita take profit gitu. Jadi kalau hari itu fokus ke target berapa persen Iya. gitu ya. Dan lebih ke arah teknikal. Oke. Kita dapat insight banget dari saham nih. Kita geser lagi nih ke dunia content creating. Nah, kan di content creating pasti ada yang emang jadi hobi gitu kan, mulai dari bikin video, foto, sampai tulisan kayak puisi atau ini gitu. Gimana sih content creating ini bisa jadiin hobinya itu sebagai penghasilan? Oke, ya tentunya jadi content creator itu nggak mudah ya. Tapi juga kita bisa memanfaatkan banyaknya platform sekarang kayak seperti YouTube, TikTok juga, ya kan. Yang tentunya jadi content creator itu nggak mudah ya. Kita juga butuh konsisten. Yang pertama, karena kalau nggak konsisten, orang nggak bakalan tahu kita itu seperti apa, content creator yang seperti apa. Persaingannya juga. Ya, persaingannya. Lalu personal branding. Ya itu sih paling content creator tuh. Nah, tantangannya itu ya itu tadi. Karena untuk hanya mengandalkan kreativitas itu juga nggak selalu berhasil ya untuk jadi content creator agar si kontennya ini tuh rame. Ya. Jadi bukan sekedar kita cari ide, upload terus langsung viral gitu kan. Iya betul. Itu tantangannya itu yang paling sulit. Nah, dari semua insight yang udah kita dapet nih, pandangan Islamnya tuh gimana sih? Nah, kalau dari pandangan Islam sendiri, kita itu sebenarnya diperbolehkan untuk mencari rezeki dari kemampuan dan keahlian yang kita miliki. Baik itu jadi gaming atau mau terjun di dunia saham atau mau jadi content creator pun itu nggak apa-apa. Asalkan yang terpenting sumber penghasilan itu halal, dan juga adalah prosesnya itu tidak merugikan pihak manapun dan tidak membuat kita melalaikan kewajiban kita seperti ibadah, pendidikan, dan pendidikan kita tentunya. Nah, tentu kan dari apapun itu dari positifnya itu pasti ada negatifnya kan. Ya. Lah, kapan sih kalau hobi-hobi kita ini yang menghasilkan uang ini itu kayak apa ya? Bisa menjadi masalah gitu. Dalam Islam sendiri dikasih 3 batasan di mana saat hobi kita yang menghasilkan penghasilan tadi menjadi masalah gitu. Yang pertama di mana saat hobi ini sudah mengganggu ibadah wajib kita seperti puasa, sholat, dan lain-lain. Dan yang kedua saat membuat kita mengabaikan tanggung jawab kita saat sepertinya kita kan masih wajib kuliah nih. Nah, hobi ini membuat kita jadi lalai kuliah. Dan yang terakhir itu saat kita memakai instrumen atau konten yang mengandung unsur haram. Contohnya kayak Gapin tadi. Dia kan gaming kan. Kalau gamingnya mengandung unsur judi atau unsur-unsur haram, maka itu dilarang dalam Islam. Dan misalnya saham tadi, kalau memakai instrumen yang mengandung unsur ribawi contohnya, nah itu perlu dievaluasi ulang. Gitu. Oke. Nah, tadi kan sempat di-mention ya beberapa hobi-hobi kita ini. Ya. Nah, kalau aku mau tanya nih lebih detailnya lagi. Kalau dari dunia gaming, kapan sih si ini tuh menjadi negatif gitu? Si gaming ini bisa menjadi negatif. Mungkin kalau misalnya kita lagi main atau turnamen, misalnya kita kayak kasar atau kesal, Pasti atau mungkin pukul-pukul meja kan negatif. Gimana? Siapa tuh? Siapa tuh? Terus juga
itu kan kalau misal dari diri kitanya gitu. Ya. Nah kalau dari luar apa yang kita konsumsi itu apa sih yang bisa ngebawa kita ke hal negatif gitu? Kayak mungkin kontennya apa gimana gitu, apa ada unsur pornografinya atau gimana gitu. Ya mungkin ya sih kayak lebih ada, misalnya ada game yang ada unsur-unsur negatif kayak gitu atau pornonya. Ya. Nah, itu lebih ke haram sama negatif banget. Jelas. Betul. Terus oke. Kalau dari dunia saham nih apa sih yang bisa jadi hal negatif gitu yang bisa membuat apa yang kita dapatkan itu jadi haram gitu. Nah, kalau buat di saham itu kan dibagi menjadi dua. Ada saham reguler sama saham syariah. Nah, kalau misalnya saham syariah itu sudah dijamin dari bursa efek, itu tuh perusahaan itu ngasilin laba dari hal-hal yang halal, hal-hal positif. Sedangkan kalau misalnya saham yang non syariah itu tuh belum ada jaminan kalau misalnya laba yang dihasilkan perusahaan itu berasal dari berasal dari bisnis yang halal juga. Misalnya mungkin jualan kayak misalnya jualan miras gitu, kayak hotel. Nah, itu kan belum ada jaminan kalau misalnya laba yang dihasilkan itu dari bisnis yang halal. Kemudian yang kedua itu dari leverage atau feature. Jadi leverage atau feature ini kita tuh kayak minjem uang ke broker untuk investasi. Jadi duit kita tuh digandakan. Jatuhnya itu kita tuh meminjam uang dengan bunga, karena kita harus mengembalikan uang tersebut ke broker itu lebih dari yang kita pinjam gitu. Jadi apa namanya tuh misalnya kayak mirip-mirip perbankan bila kita gitu ya. Dan apabila kalau misalnya kita minus, duit kita hilang semua. Nah, itu jatuhnya jadinya haram. Oke. Kalau dari dunia content creator nih, yang negatif tuh apa sih? Ya, sebenarnya sih banyak konten kreator yang hanya misal nih ya, konten kreator wanita nih, biasanya mereka tuh hanya ingin viral dengan cara ya yang kita tahu lah ya. Ya, selagi konten itu tidak membuat viewers merasa tertipu, harusnya aman-aman aja sih. Oh, berarti jangan menyebar hoax dengan ya. membuat konten-konten yang mengundang lah gitu ya istilahnya. Oke. Mungkin segitu aja, kita udah nyampe ke penghujung episode hari ini gitu. Kesimpulannya, hobi itu bisa aja jadi penghasilan yang nyata dan halal, asal kita juga harus dan juga harus tetap pada hal-hal positif gitu. Nah, terus juga dari perspektif Islam yang udah kita dengar tadi, itu selama halal, bermanfaat dan tidak melalaikan kewajiban, apalagi merugikan orang lain, itu adalah rezeki yang baik dan diperbolehkan gitu. Karena Islam juga nggak melarang kita kreatif dalam mencari nafkah. Mungkin closing statement dari Syamil. Mungkin hanya itu aja yang dapat kami sampaikan. Bila ada tutur kata kami yang kurang berkenan atau salah, mohon dimaafkan karena manusia adalah tempat salah dan lupa. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.